Selamat datang di Riyandi Channel. Baik, terima kasih sudah hadir dan nonton video ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pengelompokan generasi. Nah, kita kan selama ini sudah mengenal ada generasi Y, generasi Z. Nah, kira-kira kita dan kalian yang nonton itu termasuk ke generasi yang mana? Ya. Dan berdasarkan apakah pengelompokan itu? Nah, jadi jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, ya, kasih komen juga untuk perkembangan channel, kira-kira apalagi yang mau dibahas, terutama mengenai pendidikan Indonesia, ya. Baik, kita langsung saja. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pembahasan kita pada kali ini itu adalah tentang pengelompokan generasi di Indonesia. Jadi generasi di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kenapa harus dibagi beberapa kelompok? Karena setiap zaman generasi itu secara karakter itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, beda generasi, beda juga cara treatmentnya, yaitu beda cara menanganinya, itu berbeda-beda. Jadi mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menghadapi seseorang dari generasi tertentu agar tetap klop dan enak dalam kita mengobrol. Nah, perbedaan zaman dan peristiwa yang terjadi di setiap generasi mempengaruhi seseorang dalam menjalani hidupnya. Nah, jadi setiap zaman itu beda-beda yang dialami oleh setiap generasi. Nah, kalau zaman dulu itu generasi berhadapan dengan kolonial, ya, berhadapan dengan penjajah. Belum ada internet, belum ada HP dan lain sebagainya. Nah, zaman sekarang itu sudah menghadapi era digital, gitu ya. Oleh karena itu, hal tersebut secara tidak langsung dapat memberi pengaruh terhadap pembentukan karakter maupun cara pandang seseorang mengenai segala sesuatu. Nah, generasi-generasi ini dibedakan berdasarkan tahun lahir. Jadi tahun lahirnya berbeda, masa zamannya berbeda, ya, cara menghadapi dan perilaku generasi itu beda-beda. Makanya ada hadis yang menyatakan, ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya, karena setiap zaman itu beda-beda. Zaman orang tua dan zaman anak itu berbeda. Oke, kita lihat yang pertama, namanya generasi pre-boomer, ya. Apa itu generasi pre-boomer dan kapan dimulainya? Generasi pre-boomer lahir sebelum tahun 1945. Jadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti ini lahir di zaman kolonial penjajah, zaman Jepang, zaman Belanda, ya, zaman Portugis, ya, ketika menjajah Indonesia. Dilansir dari rencanamu.id, pre-boomers lahir di zaman The Greatest Depression, ya, atau kekacauan ekonomi global. Jadi di zaman itu kan keadaan ekonomi masih kacau, ya, karena di zaman perang, di zaman penjajahan. Karena krisis global, inilah generasi pre-boomer hidup dalam kekurangan. Pre-boomer juga mengalami berbagai kejadian besar seperti Great Depression, Pearl Harbor, dan Perang Dunia Kedua. Ini zaman perang dulu, ya, zaman Hiroshima, Nagasaki, jadi bom dulu. Oleh karena itu, pre-boomer memiliki jiwa yang tangguh karena hidup di saat kondisi perekonomian global dalam situasi sulit akibat perang. Jadi orang-orang ini itu tahan banting, ya, nggak gampang ngeluh, karena dia udah terbiasa dengan yang namanya berjuang. Generasi pre-boomer memiliki karakter sebagai berikut. Nah, karakter yang pertama, mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi serta bertanggung jawab. Nah, dulu itu
zaman perang itu melahirkan banyak sekali pemimpin-pemimpin hebat, ya, pahlawan-pahlawan hebat, ya, tidak gentar melawan penjajah, tidak cengeng, gitu ya, berjiwa patriotisme yang tidak perlu diragukan, bela negara. Kemudian kurang berani berpendapat karena kebebasan berpendapat begitu dibatasi. Nah, dulu zaman Belanda, zaman penjajahan, kita nggak bisa seenaknya memberikan atau melontarkan pendapat, ya, dibatasi, ya, pendapatnya dibatasi. Merdeka aja itu perjuangannya luar biasa, ya. Memiliki berbagai pengalaman yang melewati berbagai zaman. Kemudian taat hukum dan kewajiban, sangat berhati-hati dan konservatif ketika membelanjakan uang. Karena ini kan zaman susah dulu, jadi kalau dapat uang itu untuk mengeluarkannya itu harus berpikir, mempertimbangkan mana yang primer, mana yang tersier, gitu ya, mana yang utama, mana yang tidak, gitu ya. Oke, ini zaman pre-boomer. Yang kedua, kita lihat yang kedua, namanya generasi baby boomers. Nah, generasi baby boomers ini lahir pada tahun 1946 sampai 64. Ini yang hidup di zaman Orde Lama, ya, hidup zaman Orde Lama. Dikatakan sebagai generasi baby boomer karena pada saat itu terjadi lonjakan kelahiran yang tinggi setelah Perang Dunia Kedua. Generasi ini lahir dan tumbuh ketika zaman belum modern dan minimnya lapangan pekerjaan, sehingga membuat masa muda generasi baby boomer memiliki sifat kompetitif. Berikut merupakan karakteristik dari generasi baby boomer. Nah, diantaranya yang pertama, komitmen, ya. Jadi antara omongan dan tindakan itu biasanya selaras, gitu ya. Kemudian mandiri, kompetitif. Mandiri itu nggak cengeng dia, ya. Dia berdiri di kaki sendiri, tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Kompetitif, ya, mau berjuang. Mempunyai karakter yang matang karena ditempa oleh keadaan yang sulit. Tetap mempertahankan adat istiadat dan cenderung kolot. Tidak suka terhadap kritik. Ini dulu mengkritik agak susah, ya, dulu, ya. Pekerjaan keras dan pantang menyerah. Workaholic, nah, ini gila kerja namanya, ya. Setia dan rela bekerja keras untuk anak-anak dan keluarga. Ini generasi yang kedua, ini, ya. Jadi generasi pertama, generasi kedua, generasi pertama udah tinggal sedikit mungkin, ya. Generasi kedua juga sama, ini yang orang yang lahir di 64 itu masih sudah sedikit. Kita lihat generasi yang ketiga, generasi X. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965-1980. Berarti ini saya belum termasuk ini, ya. Berarti ini generasi X itu generasi bapak saya, gitu ya. Generasi bapak-bapak sekarang, ya, bapak saya, gitu ya. Generasi X lahir ketika teknologi sedang berkembang pesat, namun belum seperti saat ini sehingga familiar dengan dunia digital dan non-digital. Selain itu, generasi X ditandai dengan pengalaman challenger disaster, perceraian, kemudian perubahan peran gender dalam keluarga, pertumbuhan teknologi dan personal komputer atau PC, serta perubahan peran gender dalam keluarga. Jadi ini mulai masuk dunia teknologi, ya. Komputer masih pakai PC yang gede-gede, gitu ya. Kemudian adapun karakteristik dari generasi X, yaitu lebih individualitas, pragmatis dan sinis. Kemudian lebih toleran terhadap berbagai gaya hidup dan perbedaan kultur. Senang mengambil risiko dan mampu bertanggung jawab. Selanjutnya, banyak akal atau cerdas, resourceful, logis, logical, pemecah masalah yang baik. Ini adalah generasi X, generasi yang ketiga. Kita lihat generasi yang keempat. Generasi yang keempat namanya generasi Y. Generasi Y atau generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun
81 sampai 96. Berarti saya masuk ke milenial. Oke, jadi saya lahir di tahun 87. Jadi saya masuk ke milenial ya. Oke, kata milenial diciptakan oleh William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya Millennial Generation. Alasan generasi Y disebut generasi milenial karena generasi tersebut adalah generasi yang pernah melewati milenium kedua. Sejak teori generasi ini pertama kali dikemukakan oleh Carl Mannheim pada tahun 1923. Sebagai digital native yang tumbuh bersamaan dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi membuat generasi Y mengenal gawai. Gawai itu alat komunikasi handphone, HP gitu ya. Mengakses komputer dan memiliki sosial media. Hal tersebut membentuk karakter yang kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi. Jadi ini generasi yang sudah muncul teknologi. Berikut adalah karakteristik atau karakter dari generasi milenial. Nah, ini generasi saya gitu ya. Yang pertama, milenial memiliki tingkat pendidikan yang baik, cerdas teknologi. Wah, milenial ya, cerdas teknologi. Berani, inovatif, kreatif, dan modern. Ya. Lebih terbuka terhadap perubahan, jadwal kerja yang fleksibel, pengembangan karir sebagai faktor yang penting. Nah, ini jadwal kerja yang fleksibel itu terkadang gitu ya, ini tidak ditentukan oleh office hour ya, fleksibel. Pengusaha, banyak pengusaha gitu ya. Zaman sekarang malah pekerjaan all shop ya, online shop, toko online yang jualan melalui Instagram, melalui TikTok gitu ya. Jadi fleksibel dia kerjanya, waktunya fleksibel. Punya ekspektasi yang tinggi, menuntut dapat jawaban yang instan. Nah, ini nggak mau yang bertele-tele gitu ya. Jadi kalau dapat soal itu tidak suka dengan yang jawaban retorika dan lain sebagainya ya. Berpikiran terbuka, memiliki keterampilan yang beragam, mampu mengerjakan pekerjaan yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Ini multitasking gitu ya. Kemudian tidak sabar ini generasi milenial, pengennya buru-buru kelar, buru-buru selesai gitu ya. Makanya di jalanan itu suka banyak yang emosian karena suka buru-buru gitu ya. Partisipatif, kemudian tidak menganut paham hierarki atau level kekuasaan yang berarti semua orang memiliki level yang setara sehingga mereka bersikap sama baik kepada atasan maupun rekan kerja. Makanya terkadang kalau di kantor, saya dulu pernah kerja di kantor itu manggilnya nggak Pak, itu bisa kadang manggilnya abang, mbak gitu ya, padahal dia atasan atau bosnya ya. Nah, inilah generasi milenial. Kita lihat yang kelima, generasi Z. Adalah generasi yang lahir di tahun 97 sampai 2012. Serupa dengan generasi Y, generasi Z juga tumbuh dengan teknologi, internet, dan sosial media sehingga dikenal sebagai generasi pecandu teknologi dan cenderung anti-sosial. Generasi Z juga seringkali disebut sebagai generasi influencer yang merupakan penduduk asli dari era digital. Akrab dengan teknologi dan internet membuat generasi Z kaya akan informasi, namun ketergantungan terhadap teknologi membentuk karakter yang keras kepala, suka sesuatu yang instan, dan selalu terburu-buru, terbiasa berinteraksi dengan siapapun tanpa batas, membuat generasi Z lebih demokratis dan sangat kreatif dibanding dengan generasi sebelumnya. Berikut merupakan karakter dari generasi Z. Suka berkolaborasi dalam melakukan pekerjaan, suka kerjasama gitu ya. Kemudian fleksibel, kemudian menyukai tantangan dan dimotivasi oleh pencapaian. Suka mencari cara yang baru dalam menyelesaikan masalah. Tech savvy, teknologi savvy, mahir teknologi, pintar gitu ya dalam
teknologi. Suka mengumbar privacy. Nah, ini biasanya itu di media sosial itu ya. Jadi masalah private itu diumbar di media sosial, masalah keluarga dibikin status. Makanya generasi Y, generasi milenial itu yang suka ngumbar masalah pribadi, ya berarti dia termakan oleh generasi Z ya. Jadi masalah berantem itu diumbar di media sosial, harusnya kan diselesaikan setelah privat gitu ya, diselesaikan dengan tanpa diumbar kemana-mana. Mandiri, kemudian toleran, suka berkomunikasi secara maya. Jadi komunikasinya zaman Zoom ya, Zoom lahir di zaman ini ya, zaman generasi Z ini. Zoom, Google Meet gitu ya. Memiliki ambisi, ingin mendapatkan sesuatu yang melebihi dari yang lain gitu. Ini generasi Z. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir, generasi post generasi Z ya. Post generasi Z adalah anak-anak yang lahir setelah tahun 2013, berarti anak-anak sekolah zaman sekarang. Post generasi Z juga dikenal dengan generasi alpha ya, atau A, yang diambil dari alfabet. Generasi alpha mempunyai karakteristik sebagai berikut: adaptif, kemudian bermain dengan permainan yang berbasis aplikasi. Makanya sekarang tumbuh aplikasi gamenya banyak sekali, semua pakai aplikasi zaman sekarang ya. Semua layanan pemerintahan itu juga aplikasi, mau belanja ya pakai aplikasi, semuanya beraplikasi. Lebih banyak waktu yang dihabiskan di depan layar, makanya HP nggak pernah lepas itu dari tangan ya. Kemana-mana HP dipegang, jalan HP dipegang, ngobrol, berkumpul, megang HP ya, pokoknya HP selalu di tangan ya, nggak pernah lepas. Pembelajaran berfokus pada mempelajari skill. Gaya bekerja yang kolaboratif, suka kerjasama. Generasi alpha lebih mengutamakan pendidikan sehingga akan menginvestasikan waktunya lebih lama untuk menempuh pendidikan. Tidak membutuhkan struktur otoritas yang sama, hierarki atau pendekatan kekuasaan tradisional, karena generasi ini lebih kolaboratif, lebih bekerja sama. Jadi nggak ada lo bos gue bawah gitu ya, suka kerjasama bareng-bareng, bikin sesuatu ya, modalnya bareng-bareng gitu ya. Generasi yang paling digitally savvy, paling mahir di dunia digital, generasi sekarang. Keterampilan interpersonal menjadi hal yang lebih penting dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, ini kan sebenarnya positif-positif ya, positif-positif. Nah, kalau generasi-generasi ini melakukannya secara positif. Nah, tapi kalau melakukannya secara negatif ya terjerumus ke arah kemalasan, main game kebablasan ya, suka main game terus belajarnya hilang, kemudian literasi kurang ya, jadi suka membacanya itu kurang gitu ya. Oke, ini post generasi Z6. Oke, itulah keenam generasi yang ada di Indonesia beserta karakternya. Dengan mengenal karakter setiap generasi, kita dapat menempatkan posisi ketika bersosialisasi dengan generasi yang berbeda. Jadi dengan mengenal berbagai macam generasi ini, sehingga kita bisa menempatkan diri dan membawa diri ketika ngobrol dengan mereka. Oh, ini generasi apa, kemudian kita harus masuknya dari mana, kemudian pembahasannya apa, bagaimana, cara kerjanya bagaimana ya. Nah, itu kita bisa menempatkan diri di sana. Nah, kalau kita lihat tadi itu yang positif-positifnya, dan kalau mereka lakukan dengan positif ya seperti itu jadinya. Tapi kalau dilakukan dengan negatif, kebablasan ya kemalasan, apalagi yang candu dengan game, dengan TikTok ya, sehingga
mereka kurang dalam mendalami atau memperkaya diri dengan pengetahuan. Kalau zaman sekarang ingin membaca itu nggak perlu ke perpustakaan lagi, tinggal buka handphone, bisa baca info apapun dunia ini bisa kita dapatkan. Kalau dulu zaman saya dulu sekolah ya, SD, SMP itu ya harus ke perpustakaan kalau ingin membaca gitu ya. Ingin baca cerita, buku cerita ya, atau mengerjakan PR, sumbernya dari buku-buku yang di perpustakaan. Kalau sekarang sumbernya dari Mbah Google. Oke, itu saja informasi mengenai pengelompokan generasi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, and I hope you learn something from this video. Bye bye.